Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang berkas yang digunakan untuk PPPK ya. Oke, yang pertama yaitu nanti teman-teman harus tahu dulu bahwasanya untuk PPPK tahun ini, tahun 2024 hanya diperuntukkan bagi teman-teman honorer atau non-ASN. Jadi hanya ada formasi khusus saja. Untuk formasi umum atau yang selain non-ASN itu tidak dibuka. Silahkan dari sekarang teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi di suatu instansi lebih dari 2 tahun dan aktif, kemudian yang sudah terdata di database PKN bisa mempersiapkan berkas-berkas ini. Yang pertama yaitu adalah pas foto. Nah, pas fotonya ini merupakan pas foto terbaru ya teman-teman. Fotonya foto formal. Pas foto formal terbaru dan juga berlatar merah. Apakah boleh menggunakan jas? Apakah harus menggunakan kemeja putih? Apakah tidak diperkenankan menggunakan baju lain selain warna putih? Nanti disesuaikan dengan ketentuan dari setiap instansi gitu ya. Kalau misalkan di ketentuan instansi itu hanya menyebutkan pas foto formal terbaru latar merah, itu berarti pakai jas boleh, pakai pakaian putih kemeja boleh, pakai pakaian kemeja selain putih boleh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya disebutkan pas foto formal menggunakan kemeja putih berlatar belakang merah, itu artinya teman-teman harus menggunakan kemeja putih aja. Tidak boleh menggunakan jas ataupun baju lain selain warna putih dan kemeja gitu ya. Jadi ditentukan sama tulisan atau syarat yang disyaratkan oleh instansi terkait gitu ya. Next yang selanjutnya adalah KTP. Nah, KTP ini adalah KTP asli teman-teman. Nanti di-scan menggunakan, kalau saran aku di-scan-nya tuh pakai printer. Yang di-scan itu yang tampak depan yang ada fotonya. Jadi bukan yang gambar peta Indonesia itu, bukan ya. Nanti yang di-scan yang ada foto teman-teman. Nah, untuk ukurannya tidak kurang dari 50 KB dan juga tidak lebih dari 200 KB kalau nggak salah. Tapi nanti disesuaikan lagi ya teman-teman, dan usahakan hasil scan-nya itu jelas. Kalau misalkan nggak punya KTP gimana? Kalau misalkan nggak punya KTP atau sedang di tahap pembuatan KTP, tapi nggak mungkin ya, soalnya ini PPPK ya gitu. Tapi kalau seandainya nanti ada gitu, teman-teman bisa menyiapkan surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas penduduk lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi gitu ya. Oke, yang selanjutnya silahkan bisa dipersiapkan ijazahnya. Ijazahnya itu ijazah asli. Untuk lulusan luar negeri pastikan sudah memperoleh keputusan penyetaraan ijazah ya dari pemerintah di bidang pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada transkrip nilai. Untuk transkrip nilai ini bagi teman-teman lulusan perguruan tinggi luar negeri, pastikan itu sudah dapat konversi IPK dari pemerintah terkait ya, gitu. Jadi ada izinnya. Dan kemudian kalau untuk letak transkrip itu yang mana? Transkrip itu adalah kumpulan nilai-nilai teman-teman gitu ya. Jadi biasanya kalau nggak dibalik ijazah ya di samping ijazah. Nanti transkrip nilainya ini juga di-scan. Gitu. Pastikan nilainya, kan transkrip tuh kecil-kecil ya tulisannya ya. Nah, pastikan scan-nya itu teman-teman kalau di Zoom itu nggak buram. Jadi saran aku menggunakan scan printer aja. Gitu. Kemudian yang kelima adalah surat lamaran. Surat lamaran. Nah, surat lamarannya ini disesuaikan dengan format instansi yang dilamar, dan pastikan saat diunggah itu nanti sudah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan pulpen serta ditempel imaterai atau materai, karena belajar dari yang CPNS ini kemarin tuh pakai imaterai kan awal-awal. Nah, itu down servernya gitu. Jadi nanti bisa dicek lagi apakah untuk PPPK ini bisa menggunakan materai biasa tempel atau tidak. Tapi kalau memang disyaratkan pakai imaterai, silakan pakai imaterai. Kalau boleh pakai materai tempel, teman-teman bisa milih salah satu gitu ya. Nah, pastikan juga dalam penulisan surat lamaran ini disesuaikan dengan contoh format instansi. Perhatikan juga apakah diketik atau tulis tangan. Kalau misalkan tidak ada keterangannya diketik atau tulis tangan, teman-teman bisa menghubungi helpdesk dari instansi terkait menanyakan apakah ketik atau tulis tangan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan. Nah, ini sama dengan di surat lamaran, pastikan sesuai dengan format, hurufnya, kemudian fontnya, kemudian apa lagi? Apabila nanti ada poin-poin yang dirasa tidak
sesuai dengan kualifikasi teman-teman itu bisa dihapus. Misalnya di poin 6 itu dikhususkan untuk teman-teman disabilitas melampirkan surat kesehatan dari dokter gitu ya. Nah, kalau teman-teman bukan disabilitas itu bisa dihapus. Tapi jangan nambah-nambahi poin ya. Kemudian nanti untuk surat lamaran dan juga pernyataan ini caranya disesuaikan dulu. Membuatnya apakah diketik atau tulis tangan, cek lagi sesuai ketentuan yang disebutkan instansi. Kalau misalkan nggak disebutkan, tanya dulu ke helpdesk. Kalau sudah misalkan diketik, teman-teman ketik dulu. Setelah itu di print ya. Setelah di print, ditandatangani pakai pulpen, terus di scan menggunakan printer, dan yang selanjutnya pembubuhan e-materai. Itu kalau pakai materai elektronik. Tapi kalau pakai materai biasa itu bisa waktu penandatanganan, sebelum penandatanganan ya, karena kalau materai tempel itu tanda tangannya menyentuh materainya, kalau elektronik enggak. Jadi kalau misalnya pakai materai tempel, silahkan ditempel materainya dulu, baru ditandatangani dengan menyentuh materainya itu. Sedangkan kalau pakai e-materai, silahkan ditandatangani, kemudian di-scan pakai printer. Barulah teman-teman menempel e-materai dengan tidak menempel tanda tangan. Kemudian pastikan ini ya, dokumen yang teman-teman unggah setelah ditempel materai ataupun e-materai itu tidak dikompres. Jadi kalau mau ngompres itu sebelum penempelan e-materai ataupun materai. Oke, next yang ketujuh adalah surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja. Nah, untuk surat pengalaman kerja ini merupakan surat rekomendasi pengalaman bekerja dari kepala teman-teman ataupun dari pimpinan instansi gitu ya. Nanti biasanya juga ada template suratnya, tapi untuk tanda tangan dan cap itu bisa dimintakan ke instansi, pimpinan instansi terkait gitu. Next yang ke-8 adalah sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini ada 3 ya. Untuk PPPK guru, teman-teman bisa menyiapkan sertifikat pendidik. Kemudian untuk tenaga kesehatan, PPPK tenaga kesehatan, teman-teman bisa menyiapkan STR. Dan yang selanjutnya, sertifikat yang ditentukan instansi pembina untuk PPPK teknis. Gitu nanti silahkan. Jadi sebelum teman-teman mendaftar PPPK, ketika jadwalnya sudah dibuka, silahkan cek formasi dulu. Nah, waktu pengecekan formasi itu, diklik instansi mana yang akan teman-teman daftar, klik lainnya, tentang info lainnya gitu. Nah, di situ nanti akan ada persyaratan yang akan diunggah untuk pemberkasan. Pastikan baca satu persatu dan apa yang teman-teman unggah, apa yang teman-teman kumpulkan nantinya sesuai dengan ketentuan. Baik itu secara format, ukuran, kemudian apalagi jenis file gitu ya. Karena kalau misalkan tidak sama, itu nanti rawan tidak memenuhi syarat gitu ya. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.